camp. Wow, udah ada yang on camp nih. Shalom Bapak Ibu Saudara. Coba dong lambaikan tangannya yang bersuka cita hari ini. Boleh lambaikan tangannya. Sorakan haleluya. Wah, coba dong yang bersuka cita berikan senyum yang terbaik. Kan ini aku lihat nih di satu layar ada 2-3 orang. Coba berikan senyum dulu yang terbaik. Berikan sukacitanya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Yang siap untuk memuji dan menyembah Tuhan hari ini, untuk senangkan Tuhan hari ini, boleh lambaikan tangannya. Wah, Tuhan melihat tangan-tangan yang terangkat. Tuhan senang dengan pujian penyembahan kita. Amin. Yuk kita mau tinggikan Tuhan hari ini. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Oke, mau masuk di gerbang-Mu ya Tuhan. Haleluya. Yuk sama-sama kita katakan. Ku masuki gerbang-Nya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Yes Tuhan, hartaku hari ini harinya Tuhan. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbang-Nya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Hari ini harimu Tuhan. Harinya Tuhan. Ku bersuka sebab Dia. Mari yang bersuka angkat tanganmu, katakan. Dia girangkanku, oh, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Amin. Dia girangkanku, oh, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Ku masuki gerbang-Nya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, oh. Dia girangkanku, oh, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ini doa kami Tuhan. Dia girangkanku, oh, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, oh. Dia girangkanku, oh, Dia girangkanku. Ku bersuka. Mari sambil bertepuk tangan yuk katakan. Dia girangkanku, oh, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, oh. Dia girangkanku, oh, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Haleluya, kami bersuka Tuhan. Girangkanku, oh, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Sekali lagi yuk kita bersuka buat Tuhan. Dia girangkanku, oh, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Sekali lagi nyatakan. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Mari yang bersuka boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Puji nama Tuhan. Yuk kita sebarkan on fire kita dengan berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Oh ralabaya syandaralabaralabaralaba. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Terima kasih buat sukacita yang melimpah dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa buat penyertaan Tuhan, buat karya Tuhan yang begitu besar dalam hidup kami. Apapun yang terjadi Tuhan, Kau tetap Allah yang setia, Allah yang dahsyat, Allah yang hebat. Oh ralabaya syandaralabaralaba. Dan saat ini Tuhan, hari ini kami mau senangkan Tuhan, kami mau dekat dengan Tuhan. Kami minta hadirat-Mu turun ya Tuhan. Kami yakin dan percaya ketika umat-Mu menaikkan pujian penyembahan ya Bapa, hadirat-Mu boleh turun Tuhan, membangkitkan, menyembuhkan, memulihkan ya Tuhan. Dan apapun Tuhan yang terjadi dalam hidup kami mau senangkan Tuhan, kami mau menyembah Tuhan. Oh ralabaya syandaralabaralaba. Ya Bapak Ibu Saudara, ya kita naikkan penyembahan kita yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kita mau senangkan Tuhan dengan penyembahan kita, dengan hidup kita. Oh ralabaya syandaralabaralaba. Berikan penyembahan yang terbaik, yang harum di hadapannya Tuhan. Kami tenang ya Tuhan, hanya dekat Engkau saja Tuhan, kayak mau beroleh sukacita ya Tuhan. Uralabaya syandaralabaralabaralabaralabaralabaya syandaralabaralaba. Haleluya, mari sembah Dia. Dengan Engkau ya Aba. Ini kami anak-Mu Tuhan. Kami minta Tuhan hadir dalam hidup kami Tuhan. Tuhan pegang hidup kami ya Tuhan. Oh ya ralabaya syandaralabaralabaralaba. Ralabaralaba. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Ya benar Tuhan, hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatan
denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Mari lebih lagi katakan, Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. lebih lagi Tuhan, lebih lagi Tuhan, lebih lagi ya Tuhan. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, Bayas cendana bersamamu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Yuk sama-sama sembah Tuhan. Bayas cendana hanya dekat dengan Engkau saja Tuhan, hati kami tenang. Hanya Engkau saja yang kami butuhkan ya Tuhan. Pribadimu yang kami rindukan Tuhan. Biar Engkau boleh jumpai setiap kami hari ini ya Tuhan. Jumpai kami Tuhan. Bapak Ibu Saudara boleh panggil Tuhan Yesus.
Bapak Ibu Saudara, angkat tanganmu lebih lagi, katakan. Ku sembah kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia bagimu. Sekali lagi nyatakan. Ku sembah kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, Bagimu Yesus. bagimu Haleluya. Mari saya persilakan. Baik Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, kita sebelum mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih Engkau Allah kami, Allah yang luar biasa, memberkati kami dari hari lepas ke sehari. Bapa, di masa-masa COVID-19 ini tetap Tuhan terus memberikan kekuatan kepada kami. Bapa, terima kasih. Inilah waktu-waktu kami, Tuhan, terus harus dekat kepada Engkau. Dan kami percaya tangan Tuhan bekerja atas hidup kami. Dan Tuhan terus memberikan yang terbaik atas kehidupan kami. Keluarga demi keluarga Tuhan boleh berkati. Terima kasih Bapa, kalau sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Bukakan hati dan pikiran kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Irawan yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa membagikan berkat pada pagi hari ini. Saudara-saudara, mari kita buka firman Tuhan di dalam Markus 4 ayat yang ke-35. Markus 4 ayat yang ke-35, saya akan bacakan sampai 41. Lembaga Alkitab memberikan judul Angin Ribut Diredahkan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain menyertai dia. Lalu mengamuklah topan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kami binasa. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Sampai semikian jauh pembacaan firman Tuhan. Tentunya berbahagialah orang yang mendengarkan akan isi dari firman Tuhan serta dapat melaksanakannya di dalam kehidupannya dari hari lepas ke sehari. Saudara-saudaraku kasih Tuhan, tema pada pagi hari ini saya berikan tema bertahan dalam ujian dan pencobaan. Saudara-saudara, secara manusia kita maunya tidak ada masalah. Secara manusia maunya kita itu tenang, hidup aman, damai, tidak ada persoalan. Nah itu maunya kita. Tetapi saudara-saudara, yang Tuhan inginkan adalah bukan hanya satu ketenangan, keamanan, nyaman, tetapi justru ujian datang itu membuat kita sebenarnya menjadi lebih luar biasa. Nah saudara-saudara, kalau saudara baca di ayat yang kita baca tadi, di ayat yang ke-35, di sini sudah jelas Tuhan yang mengajak. Ya, Tuhan yang mengajak murid-muridnya untuk pergi ke seberang, naik perahu.
Di ayat yang ke-35 dikatakan, marilah kita bertolak ke seberang. Jadi ada tanggung jawab yang Tuhan sudah pegang. Marilah. Nah, saudara-saudara, kalau Tuhan sendiri yang mengajak ke dalam perahu, sebenarnya murid-muridnya tidak perlu takut, saudara-saudara. Satu contoh begini, kalau saya diajak oleh Pak Irawan makan di satu restoran besar, misalkan Pak Jaya, yuk kita makan di restoran besar. Saya tidak perlu memikirkan siapa yang bayar. Saya tidak akan memikirkan uang siapa yang akan dipakai, karena yang mengajak Pak Irawan. Nah, tentu pada waktu diajak itu kan kita sudah ada ketenangan. Saya nggak akan keluar duit nih karena Pak Irawan yang ngajak saya. Di mana-mana juga kalau yang ngajak itu pasti yang bayar, saudara. Nah, begitu juga dengan Tuhan. Kalau Tuhan bilang, mari ikut dengan aku naik perahu. Nah, berarti ada satu tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada murid-muridnya. Dan tentunya sebenarnya saudara-saudara, saya juga cukup aneh, cukup heran kenapa ini murid-murid ketika ada ombak besar ketakutan, saudara. Padahal kalau kita baca di ayat sebelumnya, Tuhan itu baru saja membuat satu mujizat yang luar biasa. Yesus kasih makan 5.000 orang pada waktu sebelum mereka berangkat. Dan ada sisa 12 bakul. Hanya dari 5 roti dan 2 ekor ikan. Dan tentunya saudara-saudara kasih Tuhan, yang 12 bakul itu kan di Alkitab tidak dicatat, dibawa pulang oleh teman-teman, oleh murid-muridnya yang 5.000 itu. Justru ada sisa 12 bakul. Maaf ya, kecuali kalau di daerah-daerah tertentu bisa habis tuh dibawa pulang. Babungkus orang bilang begitu. Nah, saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, tentu 12 bakul itu dibawakan ke perahu itu untuk mungkin nanti dalam perjalanan makan. Nah, waktu ombak besar seharusnya dia lihat itu 12 bakul. Wah, ini ombak besar, kita nggak perlu takut karena saya lihat sendiri dengan mata kepala sendiri, Yesus kasih mujizat dengan ombak besar. Nah, saudara, kenapa ini murid-murid tidak lakukan tindakan, mungkin itu perahu yang sudah penuh dengan air itu ditimba dulu, dikeluarkan dulu. Harusnya seperti itu. Yang luar biasanya mereka ketakutan. Lalu saudara-saudara, saya jadi lebih heran lagi. Di dalam perahu itu ada Yesus. Sebenarnya ada Yesus kan. Kenapa perlu takut kalau ada Yesus dalam perahu itu? Oleh karena itu, saudara-saudara kasih Tuhan, ketika ada masalah, ketika ada pencobaan, kita harus ingat dalam bahtera rumah tangga kita ada Yesus. Oleh karena itu, bertahan dalam ujian dan cobaan. Saya baca dan saya dikirimi oleh Ketua Sinode GBI, ada satu bacaan kejadian yang sangat menyakitkan buat saya, yaitu seorang calon pendeta di Pulau Mentawai, gantung diri di belakang gereja GBI. Saudara bisa buka nanti di YouTube, itu ada seorang calon hamba Tuhan, pendeta, gantung diri di belakang gereja. Persoalannya hanya persoalan kecil. Persoalannya hanya mamanya mau pindah gereja. Ini kan persoalan yang sebenarnya bisa diselesaikan. Tetapi karena dia tidak punya ketahanan, tidak punya iman yang kuat, dia bisa melakukan hal itu. Kalau saudara baca lagi beberapa berita, ada seorang ibu bunuh anaknya, semua dibunuh. Anaknya dibunuh. Karena apa? Karena tidak tahan dengan situasi ekonomi. Saudara-saudara pun kasih Tuhan, kalau ada Yesus dalam bahtera rumah tangga kita, kenapa kita perlu takut? Oleh karena itu, saudara-saudara pun kasih Tuhan, ketika ombak itu besar, mau menimpa itu seolah-olah kapal itu mau tenggelam, saya yakin ombak sebesar apapun itu kapal tidak akan tenggelam. Karena apa? Karena ada Yesus. Tetapi ketika ujian begitu besar, seolah-olah besar buat murid-muridnya, dia bangunkan Yesus. Lalu dia ngomong, Tuhan tidak pedulikah engkau? Kadangkala ketika kita punya persoalan, kita selalu teriak sama Tuhan, Tuhan tidak pedulikah engkau? Padahal justru pada waktu ada tantangan, ada cobaan itu, Tuhan sedang peduli sama saudara. Coba kalau rumah tangga saudara aman saja, tidak ada persoalan, tidak ada percecokan, tidak ada masalah, harusnya dipertanyakan di mana Tuhan. Nah, justru ketika ada persoalan, ada masalah, Tuhan peduli dengan kita. Ini murid-muridnya nanya, Tuhan tidak pedulikah engkau?
Dan akhirnya Yesus bangun, lalu Yesus mengatakan, ini ayat yang 40 ini, kalau saya jadi murid Yesus, saya malu, saudara. Di ayat yang ke-40 dikatakan, mengapa kamu begitu takut? Itu yang sangat malu sekali. Baru saja kita terima mujizat, baru saja kita menyaksikan Yesus begitu luar biasanya, memberikan banyak mujizat, kesaksian-kesaksian. Tetapi ada persoalan ombak saja. Dia begitu takut. Saudara-saudara pun kasih Tuhan, kalau pelancar, itu si pelancar di laut itu kan cari ombak, saudara. Kalau tidak ada ombak, dia tidak mau berselancar. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara, Yesus katakan, mengapa kamu begitu takut dan mengapa kamu tidak percaya? Ini kata-kata yang sebenarnya, waduh, sangat menyakitkan. Kalau kita sebagai murid Yesus, lalu kita tidak percaya, kita tidak takut. Kenapa, saudara-saudara? Oleh karena itu, saudara-saudara pun kasih Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan saudara, rumah tangga kita, persahabatan kita, kita tetap bertahan dalam ujian dan pencobaan. COVID-19 ini buat saya adalah berkat Tuhan yang luar biasa. Saudara, selama hampir 2 tahun ini, maaf, sejak ada COVID-19 ini, saya tidak pernah beli beras, saya tidak pernah beli Indomie. Ada orang yang kirim beras, ada orang yang kirim Indomie. Coba bayangkan. Sampai-sampai saya berpikir, Tuhan lebih baik kayaknya diperpanjang terus ini COVID-19. Jemaat tidak pernah beli Indomie, saudara. Jemaat tidak pernah beli beras. Saya antar mereka ke rumah-rumah itu, karena dapat bantuan dari Pak Rusli itu, beras dan Indomie. Waduh, saudara, hampir 2 tahun dia nggak pernah beli beras. Dulu waktu sebelum ada COVID, saya harus beli beras, harus beli Indomie. Tapi ini kan kalau kita yakini, kita imani, ini satu berkat yang luar biasa. Ada tantangan, justru ada berkat. Ada cobaan, justru ada berkat. Tuhan itu sebenarnya tidak mau mengubah situasi saudara. Tetapi bagaimana Tuhan mau mengubah sikap hati kita. Ketika ada pencobaan sikap hati kita, respon kita bagaimana? Saudara-saudara, saya belajar dari ayam yang saya pelihara di depan rumah. Itu ayam, kalau bertelur satu, dia berkotek-kotek sampai satu RT tahu. Pak Jaya itu ayamnya bertelur. Saudara bisa bayangkan. Jadi saya tahu itu ayam bertelur. Jadi kalau ada masalah kecil, jangan cerita ke sana kemari. Telepon Pak Irawan, telepon pengerja, telepon gembala. Semua jadi seluruh jemaat tahu. Nah, saudara-saudara, sikap hati kita bagaimana kita punya persoalan. Bertahan dalam ujian dan cobaan. Saudara-saudaraku dikasih Tuhan. Belajar juga dari seekor penyu di laut. Kalau dia mau bertelur, dia diam-diam merangkak pelan-pelan dan dia bertelur begitu banyak. Puluhan telur yang dia keluarkan. Tetapi dia diam. Waktu ada tantangan, waktu ada cobaan, kita cukup diam, meresponi dengan baik bahwa Tuhan itu luar biasa. Tapi saya mau ajar kepada jemaat, baik yang di Cicurug maupun yang di JRC, kalau banyak berkat, nah baru teriak-teriak. Bagi-bagi semua orang. Nah itu luar biasa. Tapi kalau ada masalah jangan teriak ke sana kemari, jangan berteriak, oh Tuhan tidak peduli, Tuhan tidak sayang sama saya, Tuhan tidak adil kepada saya, Tuhan tidak mau mengubah situasi saudara. Tetapi justru yang Tuhan mau ubah adalah situasi hati kita dan pikiran kita. Oleh karena itu saudara-saudaraku kasih Tuhan, belajar dari kejadian yang terjadi. Waktu badai itu menerjang ini perahu, saudara ingat, Yesus ada dalam bahtera rumah tangga kita. Yesus hadir dan Yesus tidak pernah meninggalkan. Justru yang Yesus mau adalah bagaimana mengubah sikap hati kita. Amin buat firman Tuhan. Mari saudara kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Sinayara bala bara bala bala basikara bara bara bala barsinayara bara bara basikara bara bara. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, terima kasih kalau pada pagi hari ini kami boleh dikuatkan lewat firman-Mu. Kami belajar dari ke-12 murid-murid Tuhan yang setiap hari mendapatkan berkat, setiap hari menyaksikan mujizat-mujizat Tuhan. Tetapi ketika ada persoalan, ada pergumulan, mereka ketakutan. Mereka seolah-olah tidak percaya kepada Engkau. Bahkan di dalam perahu itu justru ada Yesus bersama dengan mereka. Oleh karena itu Bapa, pada hari ini kami mau belajar bagaimana kami bisa bertahan dalam ujian, dalam cobaan, dalam tantangan. Dan kami percaya Tuhan tidak mau mengubah situasi kita semua.
tetapi Tuhan mau mengubah isi hati dan pikiran kita. Bapa, terima kasih. Berkati buat seluruh jemaat JRC yang ada di Cibinong dan juga jemaat Cicurug yang ikut dalam ibadah ini. Berkati juga buat gembala GBI CRC, Tuhan Bapak Pendeta Irawan, dan keluarga dan anak-anaknya. Dan seluruh pengerja yang ada Tuhan boleh berkati. Terima kasih Tuhan di masa-masa COVID-19 ini. Kami terus diuji, dicoba bagaimana sikap hati dan pikiran kami untuk menanggapi semua persoalan ini. Bapak terima kasih setiap ujian, tantangan, kami tetap mau kuat, kami tetap mau percaya bahwa Yesus hadir dalam bahtera rumah tangga kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, terima kasih Pak Jaya buat kebenaran firman Tuhannya. Saya yakin dan percaya kita semua sudah terberkati dengan kebenaran firman Tuhan hari ini. Oke, selanjutnya kita langsung untuk mendengarkan pengumuman ya, Ko Ir ya, yang akan dibawakan oleh Bu Erika. Ayo persilahkan. Kami mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Pendeta Jaya Wijaya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga. Pengumuman hari ini, yang pertama, ibadah raya Rayam 7 akan diadakan melalui channel YouTube GBI Danau Bogor Raya yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Sutadi Rusli yang disertai perjamuan kudus. Nanti Bapak Ibu bisa mengakses pada pukul jam 9. Yang kedua, ibadah live streaming GBI Jalan Tapos yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Lukas Karsono. Bapak Ibu bisa mengakses pada hari ini jam 11 siang. Pengumuman yang ketiga, Fellowship GBI JRC mulai bulan Maret selalu diadakan setiap hari Minggu jam 7 sampai jam 8 pagi. Pengumuman yang keempat, pembuatan dan pengambilan KTJ bisa menghubungi Bapak Gembala Irawan Timothy Karsono dan Ibu Theodor. Yang kelima, bagi Bapak Ibu yang rindu untuk memberikan persembahan online, bisa memberikan melalui transfer rekening yang ada di layar atau scan barcode. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Tuhan. Terima kasih untuk berkat penyertaan-Mu pada hari ini ketika kami boleh mengikuti ibadah online pada hari ini ya Bapak. Kau berkati kami melimpah dengan kuota, Kau berkati kami melimpah dengan kelancaran, Kau berkati kami dengan berkumpul bersama keluarga boleh mengikuti ibadah ini. Terlebih ya Tuhan, Kau berkati kesehatan pada kami pada hari ini. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk firman yang telah Kau berikan kepada kami pada hari ini. Terima kasih untuk hamba-Mu yang boleh memberikan firman untuk Bapak Pendeta Jaya Wijaya. Tuhan berkati ya Tuhan untuk pelayan beliau, Tuhan berkati untuk Pak Jaya Wijaya untuk kesehatannya, terlebih kesehatannya bersama keluarga, dan pelayanannya Bapak, Tuhan berikan lagi, Tuhan dasarkan lagi ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, hari ini juga kami berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang boleh hadir pada hari ini. Tuhan berkati untuk Saudari Hana, Tuhan berkati untuk Bapak Luki, Ibu Gurasinta bersama anaknya. Tuhan berkati untuk Bapak Age, Ibu Dewi bersama anaknya, Ibu Elizabeth beserta keluarga, Bapak Chris, Linda beserta anaknya, Bapak Melki beserta keluarga, Ibu Dewi beserta keluarga, Bapak Beni, Ibu Vivi beserta keluarga, Ibu Betty beserta keluarga, Bapak Robin, Ibu Dewi beserta anaknya, Bapak Tony Hartono beserta keluarga, Bapak Guantono, Ibu Theodor beserta keluarga, Ibu Rika dan keluarga, Ibu Sisulawati dan keluarga, Bang Tunggul dan keluarga, Bapak Benibus dan keluarga, Ibu Seli dan keluarga, Bapak Edi dan keluarga, Ibu Deborah dan keluarga, dan semua jemaat-Mu yang boleh hadir pada hari ini ya Tuhan. Tuhan berkati kami dan kami percaya Tuhan, Kau berkati kami dan berikan kesehatan lagi untuk hari ke depannya Bapak.
Terima kasih ya Bapa, demikian doa dan permohonan kami di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus buat setiap pujian, bahkan kebenaran firman Tuhan, bahkan setiap doa yang akan kami naikkan di hadapan-Mu ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan memiliki Allah seperti Engkau, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kami Tuhan tak henti-hentinya Bapa datang dan berdoa kepadamu. Kami berdoa secara khusus buat Ketua Sinode GBI, Bapak Ibu Kabir Abraham. Tuhan, kami berdoa buat rohani kami Tuhan, Bapak Niko Jotoa Harjo, beserta wakilnya, Bapak Gembala Pembina Rayon 7 Bogor, Bapak Suka Dirusti, beserta wakilnya, Bapak Gembala GBI Kapos, Bapak Luka Karsono, Tuhan, kami berdoa urapan, penyertaan Tuhan, hikmat, kebijaksanaan yang kami Tuhan. Selalu Tuhan ada dalam kehidupan mereka yang menjadi pemimpin-pemimpin Tuhan yang benar-benar menjadi contoh dan teladan bagi setiap jemaat, bahkan setiap para pelayan Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus, ya Tuhan senantiasa memberikan kesehatan bagi mereka, terlebih di tengah-tengah kondisi saat ini. Kami terus berdoa juga Tuhan buat gembala-gembala dan cabang full Tuhan Yesus. Ya Tuhan juga urapi mereka, pakai mereka Tuhan dalam pelayanan yang telah dipercayakan kepada mereka. Tuhan yang senantiasa berikan terus urapan daripada Roh Kudus. Tuhan juga berdoa juga Tuhan pelayanan di gereja di era pandemi bahkan saat ini Tuhan. Kami terus Tuhan berdoa kiranya berjalan dengan baik. Bahkan keuangan gereja Tuhan, operasionalnya Bapak. Kiranya Tuhan mencukupkan segalanya Bapa di sorga. Bahkan ada hati juga Tuhan jemaat untuk memberi yang terbaik kepadamu Bapa. Di tengah kondisi saat ini Bapa. Bahkan mereka kembalikan semua yang mereka punya Tuhan kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan yang berdoa buat program pembekalan pengajaran yang dilangsungkan secara online agar Tuhan urapi Bapa. Agar Tuhan berikan hikmat bagi yang mengajar dan juga Tuhan yang diajar bukan cuma pengetahuan tentang Alkitab, tentang Allah saja, tapi hati Tuhan Engkau ubahkan, tapi hati mereka tetap melekat semakin dekat padamu ya Bapa di surga, mengasihi Engkau sebagai Tuhan dan juru selamat dalam pribadi dalam keluarga mereka, terlebih Tuhan buat orang lain juga Bapa, dan Tuhan juga senantiasa terus menjadi saksi Tuhan, saksi Kristus dimanapun berada Bapak, agar pembekalan itu Tuhan benar-benar membawa dampak yang baik Bapak, masyarakat pribadi saja tetap luar Bapak, memenangkan banyak jiwa di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami berdoa Tuhan buat bangsa negara kami Indonesia, di tempat kami hidup saat ini Bapak di surga. Kami berdoa buat pemerintah, Bapak Presiden dan wakilnya, kabinet yang ada sampai RT ke RW ya Bapak di sorga. Kami berdoa Tuhan kiranya juga berikan hikmat daripada Tuhan. Bahkan setiap tanggung jawab yang diberikan kepada mereka Tuhan Yesus mengerjakan dengan baik. Terlebih Tuhan kejujuran di hadapan manusia, terlebih di hadapan Allah yang kudus ya Bapak. Semua Tuhan Yesus Engkau urapi Tuhan, bahkan Tuhan berjalan dengan baik segala apa yang mereka kerjakan Bapa di surga. Akan pemulihan bangsa kami Tuhan dari COVID-19 saat ini, kami mengangkat tangan kami Tuhan yang senantiasa terus memakai setiap warga negara Indonesia Tuhan, mematuhi setiap protokol yang ada. Kami berdoa Tuhan secara khusus buat tenaga medis yang ada Bapa di surga, Tuhan yang baik, hanya perlindungan daripada Tuhan dan jasa kepada mereka, nyatakan Tuhan selalu, bahkan Tuhan yang sudah terpapar COVID-19 saat ini juga hanya kuasa yang daripada ilahi menyembuhkan, menjamah dengan bilur-bilur kasih-Mu ya Bapa di sorga. Kami terus berdoa buat program vaksinasi yang sedang berjalan Bapa di sorga, bahkan agar ini juga Tuhan menjadi satu yang baik untuk masyarakat Indonesia, Tuhan imun yang baik Bapa di sorga, dan membuka hati Tuhan Yesus agar bisa
memberikan vaksinasi yang baik bagi masyarakat juga Bapa di surga. Kami berdoa Tuhan buat bangsa kami saat ini juga pemulihan ekonomi bangsa Indonesia, bahkan termasuk Tuhan Yesus, keuangan, ekonomi, keluarga, anak-anak Tuhan. Bapa di surga, sebenarnya anak-anak Tuhan tidak ada yang kekurangan Tuhan pandemi ini. Kami percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang punya segalanya, Tuhan yang memberi, bahkan Engkaulah Tuhan yang mempunyai isi bumi, menciptakan segala sesuatu. Seperti bangsa Israel, Tuhan berjalan di padang gurun, bahkan mereka tidak bekerja, mereka tidak mengerjakan apa-apa, tapi Tuhan memberikan makanan kepada mereka setiap harinya, roti yang enak, daging yang enak Bapa di surga. Agar kami juga Tuhan Yesus, setiap anak-anak Tuhan dalam pandemi ini, baik yang tidak bekerja Tuhan, yang bergumul dalam pekerjaan Tuhan, agar tetap mengandalkan Engkau sebagai Tuhan dan juru selamat dalam kehidupan mereka. Karena Engkau Tuhan yang empunya segalanya, dan kami percaya bahwa Tuhan memberikan, melihat kebutuhan setiap anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapak di surga. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa Tuhan Yesus buat bencana alam yang beberapa daerah terjadi di bangsa Indonesia ya Bapak. Tuhan menguatkan mereka, bahkan menguatkan iman percaya mereka, anak-anak Tuhan. Kiranya Engkau juga yang bersama-sama dengan mereka. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat anak-anak muda, generasi Yeremia yang dipakai Tuhan dalam gerakan misi dan pengabaran Injil. Tuhan yang baik, kiranya terus Tuhan pakai mereka dalam pelayanan yang telah Tuhan percayakan kepada mereka. Saya percaya bahwa ada kuasa urapan Tuhan kepada mereka saat ini. Dan berdoa Tuhan Yesus buat anak-anak juga yang terikat dalam narkoba, minuman keras, bahkan pornografi, hal-hal yang merusak moral anak-anak muda. Kami berdoa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus dilepaskan. Bahkan Tuhan yang senantiasa terus ada dalam kehidupan mereka. Ada kasih Tuhan memeluk mereka. Ada kasih yang lebih besar Bapa daripada apa yang mereka lakukan saat ini, Bapa, yang tidak baik, yang tidak benar di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami berdoa buat jemaat dan pelayan JRC yang tidak bergabung dalam fellowship saat ini Bapa di surga. Kami percaya bahwa dimanapun mereka berada saat ini, kami berdoa buat Opa Wirman, bahkan Oma Helena, Tuhan Yesus. Kami berdoa kiranya Tuhan mengurapi mereka, bahkan Tuhan juga bersama-sama dengan mereka, menyertai mereka. Ada kasih Tuhan Yesus di depan mereka, bahkan di dalam hati mereka Tuhan. Mereka melihat bahwa ada kuasa Tuhan yang terus ada dalam kehidupan dan keluarga mereka di masa tua mereka. Sukacita, kebahagiaan selalu dari manusia, tetapi daripada Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Inilah doa kami Tuhan minggu hari ini Bapak. Jangan jadi kehendak kami ya Bapak, biarlah kehendak Tuhan jadi atas kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita angkat kedua belah tangan kita. Kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Diberkatilah akan segala usaha dan pekerjaanmu. Diberkatilah seluruh keluargamu dan seisi rumah tanggamu. Diberkatilah sekolah dan studimu. Oleh karena itu, pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat daripada Tuhan. Bahwa kasih karunia Allah akan menyertai saudara-saudara sekalian. Mulai dari tempat ini sampai Maranatha Tuhan datang. Yang percaya katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati. Terima kasih. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Menyertai aku, melindungi aku.
Bersama